Lasenga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang atau sebuah laporan keuangan yang sudah saya bikin. Di mana perusahaan dagang ini melakukan pembelian dan penjualan barang dagang berupa tas dan sepatu. Oke, kita masuk ke kebijakan akuntansi. Dalam sebuah perusahaan, pentingnya kebijakan perusahaan yang membantu kita untuk melihat isi laporan keuangan. Oke teman-teman, bisa lihat di video ini. Yang pertama, umum. A. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. B. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. C. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Yang kedua, pembelian. A. Setiap pembelian dikenakan pajak PPN 11%. B. Pembelian dikenakan termin 2/10 N/30. C. Setiap pembelian dikenakan biaya angkut. Yang ketiga, pengeluaran kas. A. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. B. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan menggunakan kas kecil. C. Pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Yang keempat, penjualan. A. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran 11%. B. Dikenakan termin 2/10 N/30. Yang kelima, penerimaan kas. A. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Yang keenam, persediaan barang dagang. A. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. B. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah average. Oke, kita masuk ke daftar akun. Daftar akun adalah akun-akun yang ada di laporan keuangan, yang mana ini memudahkan seseorang untuk bagi yang membuat atau yang melihat laporan keuangannya. Selanjutnya, inventory list. Inventory list adalah daftar saldo, piutang, dan utang, dan inventory di bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Dan di sini bisa kita lihat yang pertama, customer list adalah toko yang membeli barang kepada kita. Customer kita yang pertama Toko Dani. Jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2023 dan mendapatkan diskon sebesar 2% selama 10 hari dan membayar paling lambat 30 hari. Dan dengan nominal 3 juta. Begitu juga dengan Toko Rafli. Mendapatkan diskon 2% selama 10 hari dan paling lambat 30 dan memiliki total piutang 5 juta. Akun payable list adalah kita yang membeli barang pada orang seperti supplier kita, PT DIT, yang jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2023 memiliki diskon 2% selama 10 hari dan paling lambat 30 hari dengan nominal 9.990.000. Inventory list adalah persediaan barang dagang kita yang masih tersisa di bulan lalu atau periode sebelumnya. Di sini ada barang tas dan sepatu. Untuk tas memiliki 100 dan sepatu juga 100. Memiliki harga yang sama, yaitu 90.000 untuk tas dan sepatu dengan nominal sama-sama 9 juta untuk tas dan 9 juta untuk sepatu. Selanjutnya, neraca awal adalah akun-akun yang mana kita dapatkan dari bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Karena saya tutup akhir bulan, maka yang didapatkan adalah neraca awal yang mana kode 1 sampai 3. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi. Di sini ada dokumen faktur, adalah dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan barang dagang. Yang di video ini adalah faktur penjualan. Selanjutnya adalah nota kontan. Nota kontan adalah sebuah dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan secara tunai. Yang mana berikut adalah sebuah dokumen nota kontan pembelian.
yang mana dokumen ini masuk ke Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya nota kredit. Nota kredit adalah dokumen transaksi retur pembelian dari transaksi sebelumnya, di mana kita mengembalikan barang ke penjualnya karena barang tidak sesuai atau rusak. Selanjutnya adalah dokumen voucher kas kecil. Voucher kas kecil adalah bukti transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran yang kecil, yang mana kita membayar dengan kas kecil atau petty cash. Seperti di video ini, kita melakukan pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 300.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal khusus. Pada video adalah jurnal khusus pembelian. Jurnal ini digunakan untuk seluruh pencatatan pembelian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Akun-akun yang tersedia adalah di kolom debit, merchandise inventory, dan fed-in. Di kolom kredit adalah akun payable. Pada bagian bawah ada kolom rekapitulasi yang berfungsi untuk mengetahui apakah saldo debit dan kredit kita sama. Selanjutnya adalah jurnal khusus penjualan. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Akun-akun yang tersedia adalah di kolom debit, akun receivable atau piutang, dan cost of goods sold. Di kolom kredit ada sales, fade out, freight, dan merchandise. Selanjutnya adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran kas secara tunai, baik untuk pembelian barang dagang, pembayaran beban-beban, dan pelunasan utang atas pembelian kredit. Selanjutnya adalah jurnal khusus penerimaan kas. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas baik dari penjualan barang dagang atau pelunasan piutang. Akun yang tersedia adalah pada kolom debit, akun payable atau utang, merchandise inventory persediaan, fed-in, miscellaneous. Di kolom kredit ada cash in bank dan merchandise inventory. Pada jurnal ini, terdalam kolom khusus yang disebut kolom miscellaneous atau serba-serbi yang digunakan untuk mencatat akun-akun yang jarang muncul dalam suatu transaksi. Selanjutnya adalah jurnal umum. Fungsi jurnal umum pada akuntansi dagang adalah untuk mencatat transaksi retur penjualan dan retur pembelian. Jurnal umum cukup sederhana dengan hanya memiliki kolom debit dan kredit. Selanjutnya adalah jurnal kas kecil. Jurnal kas kecil adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran tunai dengan menggunakan kas kecil. Kapan kas kecil digunakan? Sesuai dengan kebijakan usaha di awal, kas kecil hanya akan dikeluarkan untuk transaksi yang harganya kurang dari 1 juta rupiah. Kolom yang tersedia adalah kolom tanggal akan berisi tanggal transaksi. Kolom deskripsi akan beri alasan pengeluaran kas kecil. Lalu kolom debit berisikan akun-akun yang menggunakan pembayaran kas kecil. Yang terakhir, kolom kredit berisi akun kas kecil. Selanjutnya adalah buku besar pembantu. Fungsinya adalah untuk mencatat jumlah utang dan piutang dari pelanggan atau pemasok barang untuk memudahkan pencatatan. Buku besar pembantu berisikan pencatatan rinci utang dan piutang agar memudahkan nantinya untuk melihat jumlah utang atau piutang kita dari pemasok barang dan pelanggan. Pada buku besar pembantu utang, terdapat kolom tanggal untuk tanggal transaksi, kolom deskripsi berisi jenis transaksi yang dilakukan, kolom referensi berisi kode dokumen untuk transaksi, kolom debit dan kredit untuk mengisi tambah atau kurangnya utang, dan kolom saldo untuk jumlah utang. Selanjutnya buku besar pembantu piutang. Terdapat kolom yang sama seperti kolom pada buku besar pembantu utang dan memiliki kegunaan yang sama, dan pada bagian bawah terdapat daftar saldo akun piutang. Fungsinya adalah untuk melihat berapa jumlah piutang yang belum dibayarkan yang berisikan nama pelanggan dan jumlah piutang.
Selanjutnya adalah kartu persediaan. Fungsi dari kartu persediaan adalah untuk mengetahui berapa jumlah persediaan dan juga untuk mengetahui harga pokok dari penjualan. Pada kartu persediaan berisikan nomor barang seperti SP01, nama barang seperti gambar yaitu sepatu, terdapat kolom tanggal untuk tanggal, pencatatan kolom invoice untuk dokumen asal dari pencatatan barang, kolom in atau masuk untuk mencatat barang yang masuk ke gudang yaitu barang masuk, barang yang diretur, dan diskon dari pembelian barang. Kolom ini berisikan jumlah barang, harga satuan dari barang, dan jumlah harga barang yang didapatkan dari mengalihkan jumlah barang dan harga satuan barang. Kolom out atau keluar adalah kolom untuk mencatat barang yang keluar gudang yaitu penjual barang, retur dari penjualan. Di dalam kolom ini juga terdapat tabel yang sama seperti pada kolom in atau masuk. Dan terakhir, ada kolom saldo berisi jumlah nilai dari persediaan saat ini. Kartu persediaan ini sesuai kebijakan usaha menggunakan sistem pencatatan average atau rata-rata yang harga satuannya diperoleh dari menjumlahkan harga beli beban angkut barang dan membaginya dengan jumlah barang pada kolom saldo. Setiap terjadi pembelian retur barang atau diskon dari pembelian barang, yang berarti perubahan jumlah barang di gudang, kita harus mencari kembali harga satuan baru dengan cara membagi harga keseluruhan barang dengan jumlah barang pada kolom saldo. Selanjutnya adalah kartu persediaan kedua. Kenapa ada kartu persediaan kedua? Karena kartu persediaan digunakan hanya untuk menghitung satu jenis barang saja. Karena persediaan ini juga terdapat susunan kolom yang sama dan juga fungsi yang sama dengan kartu persediaan sebelumnya. Selanjutnya adalah buku besar, adalah kumpulan saldo akun-akun dari neraca awal dan jurnal-jurnal seperti jurnal khusus dan jurnal umum. Tujuan buku besar adalah untuk mengelompokkan transaksi-transaksi sesuai dengan akun-akunnya agar nanti dapat membuat neraca saldo yang benar. Trial balance adalah laporan akuntansi yang berisi daftar semua saldo akun dalam buku besar pada tanggal tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan kredit dalam buku besar. Dengan kata lain, trial balance digunakan untuk memeriksa apakah semua transaksi telah dicatat dengan benar dan seimbang. Memo penyesuaian adalah perintah dari atasan akuntansi untuk melakukan penyesuaian pada aset-aset yang terdapat dalam perintah dokumen memo. Penyesuaian adalah suatu kegiatan menyesuaikan beberapa akun aset agar sesuai dengan nilai dan keadaannya pada saat disesuaikan. Rekening koran adalah laporan keuangan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak perusahaan yang mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan kas yang masuk dan keluar dalam periode tertentu yang diakibatkan karena penggunaan cek untuk pembayaran kas oleh perusahaan. Kenapa kas kecil tidak masuk ke rekening koran? Kas kecil tidak masuk ke rekening koran karena dalam satu perusahaan ada orang dari pihak perusahaan yang memegang uang untuk pembayaran tunai yang sifatnya kecil, dan juga kas kecil tidak menggunakan cek. Jadi, kas kecil tidak ada hubungannya dengan saldo pada rekening koran. Oke, selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang mencatat nilai sisa dari aset atau nilai aset ketika sudah disesuaikan. Juga bisa untuk mencatat penyesuaian pada beban-beban. Kolom pada jurnal penyesuaian ada kolom tanggal untuk tanggal penyesuaian. Tanggal penyesuaian adalah tanggal terakhir pada suatu periode akuntansi. Seperti jika disesuaikan pada Januari, maka tanggalnya adalah tanggal 31 Januari. Lalu ada kolom deskripsi untuk akun-akun yang disesuaikan. Lalu ada kolom debit dan kredit untuk nilainya. Contoh soal penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan yang masih tersisa sebanyak 2 juta. Kenapa perlengkapan harus disesuaikan? Karena perlengkapan adalah aset lancar yang dipakai pada kegiatan perusahaan sehari-hari yang mana akan menyebabkan pengurangan pada jumlah aset perlengkapan. Yang kedua, kenapa gedung harus disesuaikan?
Gedung harus disesuaikan nilainya karena nilai dari aset tetap seperti gedung akan selalu menyusut. Maka dari itu harus disesuaikan agar mendapat nilainya yang sebenarnya. Yang ketiga, kenapa peralatan harus disusutkan? Peralatan harus disusutkan karena nilai peralatan operasional akan terus berkurang jika sering digunakan, entah itu nilainya menyusut berupa kerusakan atau berkurangnya efektivitas peralatan, maka dari itu harus disesuaikan agar mendapat nilai aset yang seharusnya. Yang keempat, jurnal yang akan didapat dari penyesuaian ini adalah fade out sebesar 2.328.900 dan fade in 1.582.450.000. Lalu selisihnya akan menjadi utang, yaitu income tax payable sebesar 746.450.000. Jika fade in-nya lebih besar daripada fade out, maka dia akan menjadi aset bukan utang, yaitu akunnya bernama prepaid tax. Neraca lajur yaitu lembar kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis. Fungsinya adalah untuk membantu memproses data keuangan dari buku besar, melakukan penyesuaian, dan mempermudah pembuatan laporan laba rugi dan neraca. Yang ada dalam neraca lajur adalah seluruh saldo dari neraca saldo, seluruh saldo dari penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dari mana kita mendapat saldo untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Kita dapat mencari hasil untuk neraca saldo setelah penyesuaian dengan cara memasukkan saldo dari jurnal penyesuaian ke neraca lajur, lalu menambahkan atau mengurangi saldo neraca saldo dengan saldo jurnal penyesuaian. Setelah itu, kita akan mendapatkan saldo untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya adalah kolom laba atau rugi. Isi dari kolom laba atau rugi adalah seluruh jenis pendapatan perusahaan kita dan seluruh jenis beban dari perusahaan kita. Akun-akun yang bernomor akun dari 4 sampai dengan 9. Kolom neraca. Isi dari kolom neraca adalah seluruh aset utang dan ekuitas perusahaan, mulai dari akun 1 sampai dengan akun 3. Cara mendapatkan laba rugi pada neraca lajur, caranya adalah dengan cara melihat pada kolom laba atau rugi. Jika pada kolom laba atau rugi beban lebih besar daripada pendapatan, maka akun mendapat rugi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka akan mendapatkan laba. Laporan laba rugi. Laporan yang digunakan untuk mendapatkan laba atau rugi perusahaan pada suatu periode akuntansi. Cara mencari laba atau ruginya adalah dengan cara menambahkan seluruh pendapatan dari periode akuntansi dan mengurangi dengan HPP, lalu dikurangi lagi dengan seluruh beban-beban pada suatu periode akuntansi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan laba. Jika beban yang lebih besar, maka perusahaan akan rugi. Oke, selanjutnya capital statement atau laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan modal dari suatu periode akuntansi yang dapat dipengaruhi oleh laba atau rugi. Caranya adalah dengan menambah laba pada modal jika laba dan mengurangi modal dengan rugi jika rugi. Jika terdapat prepay atau drawing, maka modal juga akan dikurangi dengan drawing atau prepay. Laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang memuat seluruh aset, seluruh utang, dan modal perusahaan yang telah selesai disesuaikan pada periode akuntansi saat ini. Oke, next. Selanjutnya, jurnal penutup atau closing journal. Jurnal penutup adalah jurnal yang memiliki fungsi untuk menutup seluruh akun nominal dari akun kode 4 sampai dengan akun kode 9, meliputi pendapatan berupa penjualan dan lain-lain, HPP, seluruh beban operasional, dan lain-lain, serta akan menutup akun private atau drawing, dan juga akan menutup akun laba atau rugi dengan akun baru, yaitu ikhtisar laba atau rugi, yang akan lanjut diposting pada buku besar untuk membuat saldo dari akun-akun nominal
tersebut menghasilkan saldo 0. Oke, selanjutnya post closing atau neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup memiliki kegunaan untuk mengumpulkan akun-akun yang tersisa dari periode akuntansi saat ini yang telah selesai disesuaikan dan seluruh pendapatan dan bebannya telah ditutup pada jurnal penutup yang nantinya akan digunakan sebagai neraca awal pada periode akuntansi selanjutnya.